Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-23, 24 dan 25 dari suratul Isra. Ayat 23 hingga 25 dari suratul Isra tentang kewajiban kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapa kita, yaitu berbuat baik atau berlaku ihsan terhadap mereka. Adalah dosa besar apabila anak durhaka kepada kedua orang tuanya, kepada ayahnya, pada ibunya. Ada yang durhaka kepada kedua-duanya, ada juga yang durhaka kepada ibunya, ada juga yang durhaka kepada ayahnya. Sebenarnya tidak ada beda antara orang tua, ibu ataupun ayah ataupun bapa. Maka di dalam ayat yang akan kita pelajari ini Allah menyebutkan bahwasanya berbuat baik itu bukan hanya kepada salah seorang di antara mereka berdua, tetapi kedua-duanya sekali. Mungkin salah seorang dari mereka banyak yang berbuat atau lebih berjasa untuk hidup kita, tetapi Allah memerintahkan bahwasanya seorang anak mesti berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak boleh memisahkan atau memilah untuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu saja atau kepada bapa saja, tidak, tetapi kepada kedua-duanya sekali. Bagaimana cara berbakti atau berbuat ihsan kepada kedua orang tua? Dalam ayat yang akan kita pelajari ini disebutkan, yaitu jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua dengan sekecil apapun perbuatan yang bisa menyebabkan mereka menjadi terluka hati mereka. Maka mungkin dengan perkataan yang pendek, perkataan sekalipun, kalau itu bisa membawa kepada kesedihan atau membawa kepada hati yang sakit bagi orang tua, maka ia adalah yang dilarang di dalam agama.
Maka dalam syariat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengatur baik berkaitan dengan ibadah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah taala saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Dan manusia yang paling dekat dari kita adalah kedua orang tua kita. Maka Allah gandeng, setelah Allah menyebut tentang kewajiban kepada Allah, yaitu mentauhidkannya, maka Allah iringi selepas itu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ada kewajiban lain lagi, yaitu mendoakan kedua orang tua. Kemudian berhati-hati, orang tua itu bisa jadi menjadi ujian bagi kita sebagai anak. Maka boleh jadi mungkin tidak terkatakan di mulut, mungkin tidak berupa tindakan, tetapi mungkin hanya berupa getaran di dalam hati, yaitu perasaan tidak enak kepada orang tua. Itu pun juga mesti dihindari. Nah, inilah yang akan kita pelajari dari 3 ayat yang terdapat di dalam surah Al-Isra, dari ayat 23 hingga 25. Sebagaimana biasa, sebelum kita menafsirkan ayat, yaitu mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci dari ayat melalui tafsir, kita membaca dan menerjemahkan dahulu ayat. Membaca ayat dengan harapan mendapat pahala dari setiap ayat, dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian menerjemahkan, ini adalah permulaan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah berfirman, wa qada, dan telah memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad. Apa perintah Allah itu? Allah supaya jangan ta'budu, menyembah, illa, kecuali, iyahu, kepadanya. Jangan menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini, dan juga yang diperintahkan oleh Allah adalah terhadap kedua orang tua, ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik. Imma, jika, yablughanna, sampai, indaka, dalam pemeliharaanmu, al-kibara, usia lanjut, ahaduhuma, salah seorang di antara mereka. Jadi kalau kita susun, jika salah seorang di antara mereka sampai ke usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Dalam pemeliharaanmu karena di rumahmu, jadi orang tua itu di rumah anaknya. Au kilahuma, atau keduanya yang berusia lanjut. Boleh jadi ayah dah meninggal, tinggal ibu. Mungkin juga ibu telah meninggal, tinggal ayah. Dalam pemeliharaan anak, fala takul, maka janganlah kamu sekali-kali berkata lahuma, kepada mereka berdua, uffin, perkataan perkataan pendek, tak boleh.
Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik atau membentak mereka berdua. Wakul, dan katakanlah lahuma, kepada mereka berdua, qaulan, perkataan karima, yang mulia. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sampai ke usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada kedua mereka perkataan dan jangan kamu menghardik mereka, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Ayat berikutnya, wakhfid, dan rendahkanlah dirimu, lahuma, terhadap mereka berdua, janahadzulli, dengan serendah-rendahnya, minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan katakanlah dan ucapkanlah, isinya doa, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihanilah mereka berdua, kama, sebagaimana, Rabbayani, mereka berdua mendidikku, saghira, semenjak kecil atau di waktu kecil. Rabbukum, Tuhan kamu, a'lamu, lebih mengetahui, bima fi nufusikum, apa-apa yang ada dalam dirimu atau dalam hatimu. In takunu, jika kamu adalah orang-orang yang salihin, orang-orang yang soleh, fa innahu, maka sesungguhnya Allah, kana lil awabin, bagi orang-orang yang bertaubat, ghafura, maha pengampun. Dan rendahkanlah dirimu dengan serendah-rendahnya, dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidikku dari kecil, mendidikku ketika aku masih kecil. Wahai Tuhanku, Tuhanku lebih mengetahui, Rabbukum, Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang saleh, maka sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap orang-orang yang bertaubat maha pengampun. Dan Dia, Allah, maha pengampun terhadap orang-orang yang bertaubat. Jadi dari terjemahan tadi dapat kita ketahui dengan ringkas bahwasanya 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kewajiban seorang hamba, yaitu hamba yang memiliki kedua orang tua, yaitu kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, baik semasa orang tua itu masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Ketika masih hidup, yaitu jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua. Setelah meninggal dunia, mendoakan mereka supaya Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada mereka berdua. Jangan sekali-kali terdetak atau tergetar di hati berniat buruk terhadap kedua orang tua. Apabila berlaku, maka segeralah memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Inilah dia ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan kewajiban kepada kedua orang tua. Tetapi apabila kita perhatikan 3 ayat ini, ayat yang pertama dari yang 3 ini dimulai dari kewajiban kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Oh, berarti Allah ingin menerangkan bahwasanya kewajiban kepada kedua orang tua itu adalah tinggi sekali, seperti kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban mentauhidkan Allah, setelah itu kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Nanti ada lagi kewajiban umpamanya menjaga
istri, mengasihi, mendidik, mengasuh anak, kemudian menghormati orang tua, menghormati guru, kemudian menghormati orang yang lebih tua, mengasihi orang yang lebih muda, berbuat baik dengan jiran tetangga, kemudian menjaga silaturahim dengan siapa saja. Nah, itu kewajiban-kewajiban juga. Tetapi kewajiban yang lebih dari semua kewajiban itu terhadap sesama manusia adalah kewajiban kepada kedua orang tua. Datangnya selepas kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati apabila kita cuai, lalai sehingga tergelincir, yaitu tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka terhalang untuk masuk syurga. Sampai demikian. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW berkata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, mannan, yaitu orang yang mengungkit-ungkit kembali pemberian yang pernah diberikan kepada seseorang, wala aqun, dan tidak pula akan masuk syurga orang yang mendurhaka kepada kedua orang tua, wala mudminu khamrin, dan tidak pula orang yang meminum minuman keras. Tiga disebut. Salah satu di antara yang tiga itu adalah durhaka kepada orang tua. Bahkan lebih khusus dalam hadis juga Rasulullah bersabda bahwasanya celakalah seseorang, rajulun, siapa orang yang celaka itu, adraka indahu abawahul kibar, yaitu seseorang yang ayah ibunya masih hidup sampai ke usia lanjut dan ada dalam pemeliharaan keduanya, tetapi ayah ibunya itu lam yudkhilahul jannah, kedua ayah ibunya itu tidak memasukkannya ke surga. Apa sebab? Sebab dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya itu. Berarti bisa karena sebab orang tua masuk surga, bisa karena sebab orang tua anak itu masuk neraka, bisa. Maka jangan berbangga pendidikan tinggi umpamanya, kemudian jabatannya tinggi umpamanya, kemudian kekayaan banyak umpamanya, popularitasnya hebat di tengah masyarakat umpamanya, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tua, neraka, bukan surga. Apa yang dibanggakan kalau pada akhirnya ke neraka? Berat kepada orang tua, karena Allah telah meletakkan redhonya itu berada pada keredaan kedua orang tua, dan murkanya itu berada pada kemurkaan kedua orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jelas itu ya. Maka kita berhati-hati berkaitan dengan kewajiban terhadap kedua orang tua. Mungkin ketika orang tua kita masih muda, badannya sehat, dan mereka tinggal di rumah mereka, kita pula tinggal di rumah kita, tidak terlalu berat kewajiban terhadap orang tua karena dalam keadaan biasa. Tetapi menjadi berat dan sebagai ujian kalau seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu kalau orang tua sudah sampai ke usia lanjut. Biasanya kalau orang tua sampai usia lanjut, badannya bagaimana? Nah, yang tadinya kuat jadi lemah, yang senantiasa selama ini sehat mungkin banyak sakitnya, dan mungkin juga perangainya, tingkah lakunya, yaitu dulu umpamanya ingatannya itu bagus, tapi sekarang mungkin dia sudah banyak hilang ingatan. Mungkin dia akan berbicara beberapa kali perkara yang sama. Bagaimana? Mak nih itu aja sebutnya gitu. Hati-hati ya. Kadang dia tak tahu bahwa dia sudah mengucapkan itu,
Tapi dia tanya lagi perkara yang sama. Nah, dalam keadaan seperti itu sabar atau tidak? Nah, itu dia. Kewajiban kepada orang tua di usia orang tua masih lanjut, yaitu jangan sampai melukai hati mereka. Katakan kepada mereka perkataan yang baik, rendahkan diri serendah-rendahnya, penuh dengan kasih sayang, dan jangan sampai tergetar di hati sedikit pun untuk menyakiti hati orang tua. Nah, inilah yang akan kita sampaikan. Dan apabila dikaitkan dengan ayat sebelum ini, apa kaitannya? Ayat sebelum ini menerangkan tentang dunia dan akhirat. Orang yang mengejar dunia saja akan gagal berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang hanya mengejar dunia saja akan gagal berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya sudah sampai ke usia lanjut dan dia pula sudah kaya raya, terkenal, orang tuanya pula seperti itulah, tinggal di kampung, badan dah sakit-sakit. Kata orang sekarang sudah pikun pula, mata dah kabur, telinga tak mendengar lagi. Nah, dalam keadaan seperti itu, bagaimana si anaknya? Tetap menghormati kedua orang tuanya? Nah, itu keadaan. Dan keadaan yang seperti itu mungkin kita akan melaluinya. Maka mestilah kita punya bekal apabila kita diuji dengan keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan bekal itulah yang mudah-mudahan akan menjadikan kita berhasil menjalani ujian tersebut. Nah, siapa yang berhasil dalam menjalani ujian? Orang yang mengejar akhirat. Jadi apabila akhirat yang dijadikan tujuan, maka susah payah letihnya mengasuh, memelihara kedua orang tua itu tak akan terasa, karena yang kita kejar adalah akhirat. Tapi kalau yang kita kejar dunia, apalagi yang saya dapatkan dari ayah mak yang seperti ini, tak ada lagi lah. Kalau dulu bisalah saya dapat sesuatu, sekarang mak tak punya apa-apa, ayah tak punya apa-apa. Bahkan uang saya pula yang habis oleh ayah dan mak. Kalau sudah seperti itu, maka tidak akan mungkin berhasil. Tapi apabila mengejar akhirat, sesungguhnya surga itu berada di bawah. Ini yang biasa kita dengar, peribahasa, berada di bawah telapak kaki ibu, di bawah telapak kaki orang tua. Artinya merendahlah di hadapan orang tua, dan mudah-mudahan itulah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Apabila surga yang dijadikan pertimbangan, akhirat yang dijadikan tujuan, insya Allah akan berhasil dalam ujian berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ada kaitan dengan ayat sebelum ini? Ada. Kemudian kalau dikaitkan lagi dengan ayat sebelumnya, yaitu berkaitan dengan dua kelompok manusia di hadapan Al-Quran. Siapa yang akan berhasil dalam menjalani ujian itu? Adalah orang yang mau menerima Al-Quran. Orang yang menolak Al-Quran, yang hanya mengikuti kehendak hawa nafsu, tidak akan mungkin berhasil menjalani ujian, termasuk ujian berbakti kepada kedua orang tua. Banyak kita mendapati kisah cerita di tengah masyarakat, bagaimana anak tidak lagi menghormati kedua orang tuanya, atau memilih-milih hanya menghormati ibunya saja, tetapi tidak menghormati ayah. Tetapi ada juga sebaliknya, yaitu menghormati ayahnya dan tidak menghormati ibunya. Ketika kita tanya, mengapa begitu? Oh, saya tak suka dengan ayah saya karena ayah saya telah menelantarkan saya dahulu ketika saya masih kecil. Hanya karena itu, maka dia menjadi benci kepada ayahnya. Itu berarti hawa nafsu. Hawa nafsu. Bahkan ada lagi yang lebih buruk dari itu. Anak ini menjadi pendendam, dan dia membalas dendam terhadap ayahnya atau ibunya. Oh, anak ini anak durhaka, tidak berhasil dalam ujian. Dan kadang-kadang ujian ini bukan kepada orang awam,
Tetapi juga bagaimana bisa berlaku orang yang telah berpendidikan. Penceramah pula lagi kadang-kadang, pendakwah di tengah masyarakat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka, bagaimana kamu bisa melakukan perbuatan tercela itu yang kamu sendiri mengatakannya dengan mulutmu, ia adalah perbuatan tercela, tapi kamu sendiri yang melakukannya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kisah-kisah yang seperti itu ada di tengah masyarakat berlaku pada diri kita. Nah, inilah gunanya kita belajar, nasihat menasihati, ingat mengingatkan. Kalau hidup di dunia ini berapa lama lah? Hitung-hitunglah berapa lama hidup di dunia ini. Tak lama. Nah, kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukanlah kehidupan dunia yang sedang kita lalui ini. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Nah, di kampung akhirat itu. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Mudah-mudahan kita punya pengetahuan tentang kehidupan kampung akhirat, sehingga kita lebih mengutamakan akhirat itu dari dunia ini, dan kita tidak menjual akhirat yang berharga itu hanya karena dunia. Tapi Allah menyebut pula dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia itu. Walal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini kita panjangkan mukaddimahnya sedikit ini supaya terasa bahwasanya ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah bekal yang berharga untuk kita. Mudah-mudahan jangan sampai kita tergelincir sehingga melakukan kesilapan dan kesalahan durhaka kepada orang tua. Ini adalah kesalahan fatal di dalam hidup. Nah, kalau itu berlaku pada orang yang telah berilmu, maka itu lebih buruk dan tercela lagi. Baik, kita mulai kajian. Wa qada rabbuka. Ayat ini dimulai dengan wa qada rabbuka. Wa qada, ulama tafsir menjelaskan maknanya satu adalah wa amara. Amara itu memerintahkan. Wa qada rabbuka maknanya Tuhanmu memerintahkan, bermakna mentauhidkan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua dengan berbuat baik itu adalah perintah Allah. Bermakna siapa yang tidak menjalankannya bermaksiat, itu namanya durhaka. Jadi ada durhaka kepada Allah, menyekutukan Allah, ada durhaka kepada kedua orang tua, yaitu tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti apa berbuat baik kepada orang tua? Nanti kita akan bahas ya. Jadi dengan dimulainya ayat ini menggunakan perkataan qada, menerangkan bahwasanya kewajiban mentauhidkan Allah dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban yang sangat pokok sekali. Jangan sampai dilalaikan. Kemudian juga ulama tafsir menjelaskan makna qada ini maknanya aujaba, Allah mewajibkan. Ada juga menerangkan maknanya wassa, Allah mewasiatkan. Nah, kalau wasiat maknanya pesan yang disampaikan untuk dijalankan dengan sungguh-sungguh, itu wasiat. Maka biasanya orang tua sebelum meninggal dunia dia berwasiat pada anak-anaknya, anak-anak, ayah mau meninggal dunia, maka ayah berwasiat kepada kamu semua, jangan saling mendengki di antara kamu, jangan saling membenci di antara kamu. Jadilah kamu anak beranak, adik beradik yang saling kasih mengasihi di antara kamu, tolong menolong di antara kamu. Ini wasiat ayah. Nah, wasiat itu maknanya pesan yang disampaikan untuk dijalankan dengan sungguh-sungguh. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu memerintahkan. Tuhanmu Tuhan
mu di sini ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kewajiban mentauhidkan Allah, kemudian kewajiban berbuat baik kepada orang tua, apakah kewajiban hanya pada diri Rasulullah saja? Tidak, pada semua manusia, pada setiap umat ini. Maka ketika disebut waqadha rabbuka, menerangkan bahwasanya Allah berpesan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya tentang pesan yang penting ini, yaitu pesan yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu, jangan kamu menyembah melainkan hanya kepadanya saja. Ini maksudnya adalah la ilaha illallah. Ini yang biasa kita dengar. Peganglah la ilaha illallah itu. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dosa yang paling besar, tak ada lagi yang lebih besar dari dosa itu, yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah. Jadi mentauhidkan Allah adalah kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling utama dan paling besar pula nilainya, dan menentukan pula bagi amal-amal yang kita kerjakan. Karena kalau kita mengerjakan amal dalam rangka mentauhidkan Allah, dapat pahala. Tapi kalau melakukan perbuatan tetapi nilainya menyekutukan Allah, maka perbuatan itu sia-sia, tertolak. Bukan hanya tertolak, mendapat dosa, maka akan disiksa. Maka menjadi penting untuk memastikan setiap apa yang kita lakukan itu di atas kalimah tauhid, yaitu kita beribadah dan ibadah kita itu hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini selalu kita nyatakan di awal salat kita, sebelum kita baca Fatihah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, apalagi yang lain, hidupku, matiku, semuanya hanya dipersembahkan kepada Allah saja, lillah, bagi Allah, karena Allah, lillahi rabbil alamin, Tuhan yang mengatur sekalian alam. Setelah Allah menerangkan tentang perintah untuk mentauhidkannya, Allah menyebutkan selepas itu perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Jadi kata orang tua itu disebut dulu, dan kepada orang tua berbuat baik. Semestinya boleh saja dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata berbuat baik bisa disebut lebih dulu, tetapi dalam susunannya ini dan kepada orang tua berbuat baik, karena disebut dahulu kepada orang tua berarti ada penekanan karena dia disebut lebih dahulu. Kepada orang tua berbuat baik sebelum berbuat baik kepada yang lain-lainnya, itu kepada orang tua dulu. Maka ada orang yang mengatakan, coba lihat dulu seperti apa dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baru kita lihat pula seperti apa dia berbuat baik pada orang lain. Kalau kepada kedua orang tuanya dia tidak berbuat baik, maka kepada orang lain kalau dia berbuat baik juga, itu hanyalah pencitraan. Itu adalah kemunafikan, hanyalah untuk mengangkat dirinya supaya dipandang baik oleh orang lain. Karena yang menjadi penentu itu adalah kedua orang tua. Maka lihat dulu bagaimana hubungan dia dengan kedua orang tuanya, dengan ibunya, dengan ayahnya. Maka jangan mudah-mudah untuk mengenali seseorang melalui tepi jalan saja, pakai songkok, janggutnya panjang, kemudian kata, oh baik ini orangnya. Lihat dulu seperti apa dia dengan ahli keluarganya, dengan istrinya bagaimana, dengan anaknya seperti apa, dan kepada kedua orang tuanya bagaimana.
Kalau dalam rumah tangga saja dia tak selesai, bagaimana dia akan menyelesaikan persoalan di luar rumahnya? Tak mungkin, mustahil. Maka ini yang menjadi penentu. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua. Siapa yang sepatutnya lebih dikasihi? Kedua orang tua. Nah, kalau kepada yang lebih dikasihi dia tak mengasihi, bagaimana dia akan mengasihi orang lain? Kalau dia mengasihi juga orang lain, pasti ada kepentingannya, ada yang ingin dia dapat. Kalau sudah dapat apa yang dia inginkan, dia akan tinggalkan orang lain itu seperti dia meninggalkan kedua orang tuanya. Kalau kepada kedua orang tuanya saja dia berani meninggalkan, apalagi kepada orang lain. Maka periksa bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Kita pun juga demikian. Kita periksa pula diri kita, bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ujian di dalam hidup. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua. Tidak disebut ayah saja, tidak disebut ibu saja, tapi keduanya sekali. Tapi ayah saya ini meninggalkan ibu saya dari dulu lagi Ustaz, sejak kami kecil-kecil lagi. Ayah ni tak ada nampakkan mukanya, hilang macam tu saja. Tapi sekarang setelah saya berhasil, baru ayah tu datang minta belas kasihan saya. Macam mana? Berbakti kepada ayah seperti itu? Berbakti. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila ayah itu dahulu mengabaikan kewajibannya, itu adalah antara dirinya dengan Allah. Sekarang yang kita bahas ini antara kita dengan kedua orang tua kita. Disitulah ujian. Kalau ayah kita baik-baik saja dengan kita, tak jadi ujian, biasa itu. Tapi ketika ayah kita seperti itu dahulu, dan sekarang ketika sudah lanjut usia, ayah itu datang memohon belas kasihan kita, kita terima atau tidak? Itulah dia itu ujian. Disitulah berbuat baik itu teruji. Ibunya pula, jangan terima ayah kamu tu. Sudah. Mak pula, macam mana ini? Dalam syariat mesti terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Mak pula mengatakan jangan, kamu pilih mak atau dia. Karena mak ini dah kecewa betul lah agaknya. Tapi syariat mesti didahulukan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk meskipun kepada ibu sendiri, kalau membawa kepada kemaksiatan kepada Allah. Tak ada ketaatan kepada ibu kalau ibu itu menyuruh kita memutuskan silaturahim dengan ayah. Ini semua orang tahu, ini orang awam pun tahu, kadang-kadang preman pun tahu. Kata preman tuh, saya kalau pada ayah ibu saya tak mau saya durhaka. Padahal preman dia tu. Tapi dia tahu kalau durhaka pada ayah ibu kualat, tak akan berkah hidupnya. Kalau mencuri pun tak berkah sebenarnya. Tapi karena sudah ditanam dari kecil bakti kepada kedua orang tua, itu masih dibawa. Meskipun seseorang itu sudah seperti itu keadaannya. Maka sangat naif sekali kalau orang sudah berpendidikan, sudah berpengetahuan, tetapi tetap juga durhaka kepada kedua orang tua. Ihsan, berbuat baik. Berbuat baik di sini bukan karena imbalan, bukan karena ingin dapatkan sesuatu, enggak. Ihsan ini berbuat baik semata-mata karena keimanan kepada Allah. Allah yang memerintahkan, maka karena perintah Allah itulah kita menjalankan. Itu maknanya ihsan. Maka dipuji orangkah atau tidak, kita dapat kepentingan atau tidak, apa sajalah yang berkaitan dengan imbalan dunia, itu tidak menjadi hitungan, tidak menjadi
pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan adalah ini adalah perintah Allah, saya mesti menjalankannya dengan keimanan, karena saya beriman kepada Allah, maka seorang akan berbuat baik. Maka ketika ditanya apa itu ihsan, siapa yang bertanya? Siapa yang ditanya? Yang bertanya malaikat Jibril, yang ditanya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Maka Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu beribadah, yaitu menjalankan apa saja kewajiban seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, meyakini bahwasanya Allah sedang melihat. Itu dia ihsan. Jadi ihsan ini perbuatan karena keimanan. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah karena keimanan kepada Allah, bukan karena warisan yang ingin didapatkan, bukan ya? Bukan karena ingin pujian dari manusia, bukan. Imma jika. Nah, ketika kata jika kita jumpai bermakna menerangkan tentang suatu keadaan. Mungkin keadaan itu akan berlaku pada diri kita. Kalau berlaku pada diri kita, dapatkan ilmunya supaya kita berhasil dalam ujian menghadapi keadaan yang seperti itu. Yaitu keadaan yang bagaimana? Ya belughanna, jika sampai indaka dalam pemeliharaanmu al-kibara, usia lanjut, ahaduhuma, salah seorang di antara mereka. Mungkin ibunya meninggal lebih dulu, ayah masih ada, maka ayah dalam pemeliharaan anak. Kemudian mungkin ayah yang meninggal lebih dahulu, ibu masih ada, maka dalam pemeliharaan anak. Au kilahuma, atau kedua-duanya sekali, fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Tak disebut di sini tentang makan minum, itu sudah tak perlu disebut lagi. Memang mesti kedua orang tua itu diberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang layak. Nah, jangan diletak di gudang belakang pula. Tempat tidurnya sembarangan saja, enggak, disiapkan tempatnya sebagaimana kita menempati di tempat yang layak, maka tempatkan pula di tempat yang layak, yang sesuai. Tapi bukan itu yang disebut di sini. Yang disebut di sini adalah perlakuan, yaitu perlakuan seorang anak kepada kedua orang tua. Seperti apa memperlakukan orang tua? Dalam berkata-kata seperti apa? Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tua perkataan uff. Uff ini adalah perkataan yang paling pendek. Artinya perkataan yang paling pendek, hanya berapa huruf saja, uff. Nah, tetapi menyakitkan itu adalah dilarang. Berarti kalau yang pendek, yang sedikit saja yang menyakitkan itu dilarang, apalagi yang banyak. Sampai 1 jam dia menyakiti hati kedua orang tuanya. Oh, itu berat sekali. Bukan 1 jam, 10 tahun lamanya. Itu kurang ajar namanya. Durhaka. Satu perkataan pendek itu berapa detik ya? Itu pun dilarang. Apalagi banyak. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik keduanya. Apa beda tadi mengatakan ah dengan menghardik? Menghardik ini bisa jadi diiringi dengan perbuatan. Kalau tadi umpamanya itu saja, aduh, alah, onde, apalagi yang lain, astaga. Nah, hanya itu. Tetapi kalau menghardik ini, mata membelalak, tangan menunjuk, kaki menghentak, ini sudah menghardik namanya. Ini dah keterlaluan. Ini lebih lagi buruknya. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia itu? Wakul, dan katakanlah lahuma, kepada mereka berdua, qaulan, perkataan karima, perkataan yang mulia. Seperti apa perkataan yang mulia itu? Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang tidak menyakitkan hati, perkataan yang menyenangkan hatinya, melapangkan jiwanya.
menggembirakannya, itu perkataan yang mulia. Kadang-kadang perkataan itu ya perkataan yang sederhana sekali, tapi membuat orang tua itu senang, mulia. Nah, biasanya orang tua tak ingin anak itu suaranya meninggi umpamanya, tak ingin anaknya itu, dia anak tahulah seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Umpamanya ada di dalam tafsir disebutkan seperti apa perkataan yang mulia itu, perkataan seorang yang bersalah di hadapan majikannya yang garang. Kalau majikan itu garang, pemarah, maka kalau salah-salah berkata-kata bagaimana? Wah, kita akan menerima perkataan yang menyakitkan hati, kan? Nah, maka pegawai yang bersalah ini akan menyusun kata-kata, akan merendah, karena dia sudah bersalah, maka dia akan merendah di hadapan majikannya itu. Maka seperti itulah seorang anak berkata-kata di hadapan kedua orang tuanya. Tapi anaknya ini punya kedudukan tinggi di tengah masyarakat ini, wali kota, gubernur, sementara orang tuanya masih tinggal di kampung. Ya, meskipun keadaan seperti itu, tetapi itu bukanlah menjadi sebab untuk membolehkan melakukan perkataan yang menyakitkan. Tidak, katakan perkataan yang mulia. Wa kullahuma qaulan karima. Ingat, kedua orang tua kita bukan hanya kedua orang tua kita yang melahirkan kita saja, atau yang menjadi sebab kelahiran kita saja. Ketika kita sudah berumah tangga, kedua orang tua istri kita itu adalah juga orang tua kita. Kemudian apabila kita menyusu dengan seseorang, maka ibu itu adalah ibu susuan, dan suami ibu susuan itu adalah bapak susuan. Itu adalah juga kedua orang tua kita. Bahkan orang tua angkat kita, bukan menyusukan, bukan melahirkan, tetapi membesarkan kita, membiayai sekolah kita. Mungkin kita tinggal di rumahnya, mungkin ketika itu kita mungkin tidak diperlakukan seperti anaknya, anak kandungnya, tetapi sudah membiayai uang sekolah kita, kemudian sudah memberikan semua yang kita perlukan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal kita. Maka itu adalah juga kedua orang tua kita. Sebesar apa jasa mereka itu kepada kita, maka semestinya sebesar itu pula lah pengabdian kita kepada mereka berdua. Apalagi kepada kedua orang tua yang melahirkan. Kalau kepada yang melahirkan ini, tanpa mereka ini tak ada kita di dunia ini. Siapa yang ada di dunia ini tanpa ayah? Tak ada, kecuali Nabi Isa dahulu. Ayah saya itu tak ada, sejak saya lahir dia entah kemana-mana. Ya, tapi sebelum kita lahir, ayah kita itu bersama ibu kita. Itu saja sudah ayah itu memiliki hak untuk mendapatkan kebaktian dari anaknya. Apalagi kalau ayahnya itu sudah jasanya tak terbilang. Maka anak kalau ada yang durhaka pada orang tuanya, memang betul-betul anak celaka. Dan biasanya dalam hadis Rasulullah, anak yang durhaka itu bila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan celaka sebelum dia meninggal dunia. Dulu dia kaya raya, bisa jadi jatuh, habis, bangkrut. Dulu dia disanjung mulia, nanti akan hina, tercela. Dulu banyak followersnya, itu dia followers, nanti akan ditinggalkan orang. Karena hadis Nabi ada yang menyebutkan, ma min dzambin ahra ayu ajjala bi sahibihi fid dunya
qabla ma yu'akharu lahu fil akhirah min baghin wa qati'ati rahim. Tidak ada dosa yang lebih patut untuk menyegerakan seseorang untuk mendapatkan siksa di dunia ini sebelum yang ia dapatkan di akhirat nanti, melainkan dari dua, yaitu dosa permusuhan, baghin, memusuhi orang lain tanpa kebenaran. Kemudian yang kedua adalah memutuskan silaturahim. Silaturahim dengan orang biasa aja tak boleh, apalagi dengan kedua orang tua. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuanya? Yaitu hendaklah merendahkan diri kepada kedua orang tua dengan serendah-rendahnya, dengan penuh kasih sayang. Nah, maka dalam adab itu merendahkan itu yaitu dengan menundukkan badan. Kalau berjalan depan orang tua itu kita turunkan tangan, kemudian kita rendahkan badan kita ini, kita tundukkan kepala kita. Begitu. Kalau orang tua sudah duduk di bawah, jangan duduk pula di atas kursi lebih tinggi dari orang tua. Karena kita mesti merendahkan diri di hadapan orang tua. Bukan orang tua kita saja, orang tua sahabat kita, apalagi orang tua kita sendiri. Kemudian merendahkan diri ini bukan hanya merendahkan badan saja, lebih dari itu adalah merendahkan hati, merendahkan jiwa. Mungkin orang tua kita itu hanya tamatan sekolah dasar saja, mungkin tak tamat sama sekali, sekolah pun tidak, buta huruf. Janganlah mentang-mentang kita sudah doktor sekarang nih, mak ini tak baca. Saya dah baca dah mak, sudah banyak perpustakaan di dunia ini saya kunjungi. Nah, mak tak tahu, Allah sedihlah nanti orang tua. Nah, maka rendahkanlah hati jiwa, jangan menyombongkan diri di hadapan orang tua. Mak kampung, di kampung itu rumah sawah. Saya ini dah keluar negara mak. Coba negara mana di dunia ini yang tidak pernah saya kunjungi? Allahu Akbar. Sedih hati mak. Nah, itu contohlah umpamanya. Banyaklah perkataan yang lain. Maka rendahkanlah diri. Merendahkan itu bukan hanya merendahkan badan, tapi juga merendahkan diri, merendahkan jiwa. Ya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ucapkanlah, ini isinya doa, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihanilah mereka berdua ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku ketika aku masih kecil. Artinya ini balasan, yaitu kita membalas. Dahulu kita mendapatkan pendidikan ketika kita masih kecil, maka kita balas, yaitu apa balasannya? Yang diharapkan oleh orang tua itu sebenarnya adalah doa dari anak. Itulah yang paling berharga yang dinanti oleh orang tua, yaitu doa. Maka Allah ajarkan, yaitu perlakuan baik seorang anak adalah mendoakan kedua orang tuanya, supaya orang tuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Irhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka dahulu mendidikku ketika aku masih kecil, sebagaimana aku dahulu. Ini kata sebagaimana ini maknanya membalas. Dulu mereka itu banyak menghabiskan masa ya Allah untuk mendidikku. Bagaimana mengajarku berjalan, kemudian mengajarku bertutur kata, bahkan mengajarku bagaimana berkawan, berteman, mengajarku bagaimana menjalankan kewajiban dalam agama, mengajarku banyak hal ya Allah. Berapa besarnya jasa yang telah mereka berikan kepadaku, maka aku ingin menebusnya. Dengan apa menebusnya? Tak akan mungkin dapat tertebus dengan apapun. Maka apa yang mereka sangat harapkan? Doa. Maka balaslah dengan doa, yaitu
Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihaniku ketika aku masih kecil. Kalaulah orang tua itu umpamanya naudzubillah lah, umpamanya sampai kepada usia lanjut, pikun, kemudian membuang kotoran di mana-mana, janganlah kita merasa terbeban dengan membersihkannya kembali, karena apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap kita jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan itu. Orang tua kita tuh mungkin sekali dua kali buang kotoran, kita berapa lama dahulu buang kotoran? Pagi berak, siang hari dah berak lagi, ditinggal sebentar sudah beraknya sudah sampai ke dadanya. Ketika masih tertelentang, menelungkup, siapa yang membersihkan? Kemudian ketika sakit, siapa yang menjaga sampai malam sampai siang? Nah, orang tua. Maka apabila diujilah dengan orang tua yang mungkin sakit di usia lanjutnya, belum seberapa kalau kita ingin membalasnya berbanding dengan apa yang telah mereka lakukan ketika kita masih kecil. Maka kita dengar ada orang yang mengatakan satu orang tua dia bisa mengasuh 10 anak. Satu orang tua bisa mengasuh 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa lagi menjaga satu orang tua. Apa sebab? Sebabnya adalah dulu orang tua itu dalam mengasuh anaknya dengan kasih sayang, dan belum tentu lagi itu ada pada anak ketika mengasuh orang tuanya. Mengapa kasih sayang itu berkurang? Karena cintanya pada dunia. Dia mau berdagang juga, mau pergi kedai juga, dia mau dengan bersama istri juga, dengan anaknya juga. Nah, akhirnya kasih sayangnya kepada orang tua jadi berkurang. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Maksudnya apa ini ayat ini? Oh, Allah ingin membawa kita kepada apa yang ada dalam hati anak. Boleh jadi ada getaran dalam hati anak itu yang tidak baik kepada kedua orang tuanya. Ada ulama tafsir menyebutkan niat buruk. Umpamanya apa getaran hati itu? Deh, lama betul lah orang tua ni hidup nih. Umpamanya lah dalam hati je. Tapi getaran yang seperti itu diketahui oleh Allah? Ya, diketahui. Tapi tak ada sampai kepada perbuatan, hanya getaran saja. Deh, mak ni dia pilih kasih lah kepada adik itu lebih betul. Saya ni tak pernah disebut nama saya. Adik itu terus je nama dia yang disebut. Ada getaran hati, yaitu tidak suka kepada mak umpamanya. Dalam hati je, tak ada nyebut pada siapa. Kita tahan, tak ada kita sebut pada istri, pada teman. Tetapi yang dalam hati itu pun diketahui oleh Allah Ta'ala. Itu adalah ujian terhadap kedua orang tua. Maka kalau adalah getaran hati itu, kalau masih berupa getaran, Allah hitung sebagai dosa atau tidak? Kalau masih berupa getaran hati yang kita tak bisa mengelak dari getaran itu, manusia biasa, tidak. Nah, tetapi meskipun demikian, Allah menyebut dalam ayat ini, kalau kamu betul orang-orang yang saleh dan kamu punya getaran hati yang seperti itu kepada kedua orang tuamu, bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, ini ujung ayat. In takunu salihin, jika kamu orang-orang yang saleh, fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah kana lil awabin, bagi orang-orang yang bertaubat. Awabin ini bagi orang yang kembali kepada Allah, tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya itu atau bisikan hatinya itu. Ghafura, Maha Pengampun. Kalaulah 3 ayat ini diperhatikan baik-baik oleh setiap anak, mungkinkah anak itu akan durhaka kepada kedua orang tuanya? Tidak akan. Macam mana mungkin akan durhaka? Kewajiban, perintah Allah yang tegas. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah mengulang ayat seperti ini beberapa kali. Ada 4 ayat yang seperti ini betul, yaitu Allah perintahkan mentauhidkan Allah. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil,
kami telah mengambil janji dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Itu ada di surah Al-Baqarah. Itu perjanjian yang diambil dari Bani Israel. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, wa bil walidaini ihsana. Ini di dalam ayat yang lain lagi diulang yang serupa dengan ini. Kemudian ada lagi ayat yang berikutnya, watlu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari sini, aku ingin sampaikan kepadamu. Ini kepada Rasulullah, Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu. Apa yang Allah haramkan? Yaitu Allah la tusyriku bihi syai'a, Allah tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada berapa kali itu? Ya. Jadi bukan hanya di sini saja kita jumpai yang seperti ini, tetapi di ayat-ayat yang lain menerangkan begitu tegasnya untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.